Masih bersama saya dan Pak Mariono dalam DBS To The Point. Pak Mariono. Ya, Pak. Sekarang ini orang megap-megap mengharapkan rumah murah, tapi makin mahal karena suku bunga kredit ini sekarang makin mahal. Iya. Rata-rata orang bank itu kreditnya itu kan di atas 11-12% sekarang untuk Iya. KPR. Pandangan Bapak tentang ini? Ya, sebetulnya bunga ini kalau kita bandingkan dengan kenaikan harga dari rumah itu kenaikannya lebih cepat daripada harga rumah itu. Kenaikan harga rumah lebih cepat Kenaikan atau harga kenaikan rumah dengan kenaikan suku bunga itu lebih cepat daripada kenaikan dari rumah itu. Maka sebetulnya dengan adanya kenaikan bunga memang ini kalau kita lihat sebagian ada yang memberatkan. Bagi masyarakat yang pendapatannya itu adalah tetap. Betul. Ya kan? Tapi kalau untuk masyarakat yang pendapatannya sudah tinggi dan pendapatannya tidak tetap, saya kira suku bunga ini mungkin dia menganggap masih cukup karena dia menganggap bahwa untuk mengejar daripada kenaikan rumah itu adalah yang sangat cepat tadi. Kesannya Pak Mariono, dana itu begitu mahal sekarang. BI rate sudah naik, lalu kemudian inflasi, lalu kemudian begitu banyak hal yang membuat orang merasa dana itu mahal. Ya, jadi begini Pak, kenapa kita dana ini kelihatan mahal? Pertama itu adalah didasarkan kepada persediaan dana itu sendiri yang kita sebut dengan likuiditas. Likuiditas ya. Semakin likuiditas ini semakin ketat, semakin sedikit, maka suku bunga itu akan menjadi mahal. Nah, kalau likuiditas itu semakin longgar, maka suku bunga itu akan menjadi turun dan lebih rendah. Nah, bagaimana likuiditas semakin longgar? Pertama kita harus ada pengeluaran. Contohnya dari APBN kalau dari internal. Ya kan? Kalau APBN ini bisa mengeluarkan biaya pembangunannya bisa keluar, itu mempunyai dampak yang multiple player yang luar biasa. Yang kedua, kalau para investor dari luar negeri itu datang membangun, memasukkan dana-dananya, itu bisa menambah daripada likuiditas yang ada di dalam negeri ini. Jadi kalau rakyat sekarang mengalami atau masyarakat sekarang mengalami suku bunga sekian gitu, itu sebetulnya banyak faktor ya. Iya. Jadi tidak hanya satu faktor gitu. Tidak, banyak faktor yang kita ini. Karena begini Pak Mariono, sebagai orang yang mau membeli rumah, saya ingin membeli rumah dengan harga murah, dengan kredit suku bunga kredit yang rendah, tapi saya ingin menyimpan uang di bank dengan bunga yang tinggi. Itu normal Pak, di mana-mana Pak. Itu normal. Iya. Iya Pak, sekarang ini kan ada tawaran-tawaran di pasar ya. Iya Pak. Tentang KPR ini. Iya. Ada tawaran bunga fix, fixed rate, Betul. ada kemudian bunga yang mengambang. Iya, iya. Mana pilihan yang bagus untuk calon pembeli rumah? Jadi begini Pak. KPR itu pada umumnya adalah kredit jangka panjang, ya, sehingga suku bunganya itu kadang-kadang menjadi perhatian karena dia angsurannya adalah lama sekali, bisa 5 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. Katanya kita sampai 25 tahun bukan? Nah, bisa sampai 25 tahun, ya kan? Dana yang disiapkan untuk KPR itu juga bisa bervariasi. Dana yang jangka pendek, dana jangka panjang. Tapi bank biasanya mengatur jangan sampai terjadinya suatu mismatch. Ya. Nah, untuk menjaga daripada masyarakat supaya dia bisa menikmati KPR-nya, itu banyak faktor yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Pertama adalah bagaimana untuk daya tarik. Karena ini jangka waktunya panjang, supaya dia punya daya tarik, supaya dia terangsang untuk bisa menikmati KPR, sehingga biasanya kita kasih 1-2 tahun itu bunganya rendah. 1-2 tahun itu bunganya rendah. Nah, setelah itu biasanya kita menggunakan bunga yang terjadi di market itu. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang terkejut. Dia tahu bahwa ini dulu saya bayar lebih murah, tapi sekarang kok tiba-tiba terkejut. Ya memang itu adalah salah satu karena begini, kalau nggak kita bantu sekarang, itu harga rumahnya itu akan naiknya lebih cepat lagi. Sehingga masyarakat lebih lebih suka dengan bunga walaupun bunga murah 2 tahun daripada bunganya itu
tinggi tapi panjang. Nah, dan bank juga tidak mengalami kerugian karena kerugian yang 2 tahun ini biasanya di blending atau dicampur dari keuntungan yang sampai 10 sampai 15 tahun itu. Pak Mariono, sebagai bankir saya ingin tanya satu hal, apakah benar lebih baik beli sekarang kalau rumah ya, atau tanah daripada beli nanti? Pertama karena tanah itu tidak akan ada lagi, rumah itu juga harus dibeli sekarang karena juga akan makin lama kan makin naik begitu. Apa kira-kira? Kalau saya sebagai bankir, saya sarankan harus beli sekarang. Walaupun bunganya masih agak tinggi. Karena apa? Pertama adalah kenaikan daripada rumah itu lebih tinggi daripada kenaikan dari inflasi itu sendiri. Sehingga kalau kita punya pendapatan, apalagi pendapatan yang tetap, kalau kita tunda daripada bunga yang kalau kita tunda 2-3 tahun, kita nggak bisa mengejar lagi. Kalau kita menunggu bunga turun, ya kan ini jangka panjang. Kalau bunga naik turun itu kan juga jangka pendek. Betul. Bisa setahun turun, bisa setahun naik. Nah, Pak Mariono, mungkin ini nasihat yang baik bagi mereka yang memegang uang ya. Kalau untuk tidak menunda itu untuk membeli rumah, karena sebetulnya rumah itu sebenarnya uang juga, gitu ya kira-kira ya. Pak Mariono, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda.